yang mempersulit kita sendiri. Karena pemahaman kita terbatas, dipaksa untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas. Tapi ngomong ini mbok shooting ya apik kok. Karena sing tak omongnya ora omongan bohongan wong warung kopian. Iya. Wis to. Makno temenan aku nek ngomong. Bukan omongan warung kopian. Tapi iki ya ngopi. Ya. Warung kopi. Ngaji. Ya ngaji. Karena ngaji itu ngelatih jiwa. Nguripi jiwa, ngasih jiwa. Ngasih makan. Karena jiwa butuh makan. Makanya saya tanya ya. Ya. Ini otot. Jadi saya pernah orang bertanya, bukan bertanya ya, kita di warung kopi. Kebetulan mungkin si orang ini tauhid atau Ya. ya. Bisa ditanya, sampean syahadat ya. Syahadatnya bagaimana? Syahadatnya itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dia bertanya, loh, yang menyaksikan siapa? Ya kan? Ya. Saya bilang, waduh Pak, saya belum sampai ke sana ilmu saya. Saya masih ikut dalam arti orang tua saya, guru saya. Ya, saya hanya ikut itu. Dan menjalankan sholat pun saya itu ikut dalam turunan di situ. Nah, orang itu menjawab, kalau nanti kamu mau tahu dan sebagainya, itu nanti bisa. Tapi mereka tidak menjelaskan. Ya. Seperti Kang Teti kan tadi menjelaskan. Ya. Jadi mungkin selama hidup saya ini hanya pengikut Ya. dari itu. Pengikut yang mungkin menurut saya itu sudah paling benar. Kalau menurut saya, Ya. ya kan, karena saya dari bapak, dari ibu muslim. Walaupun saya ibu masih ada keturunan Cina, ya kan, tapi Ya. muslim. Nah, artinya saya mengikuti ajaran Rasulullah. Seperti itu yang Ya. ini yang pernah saya alami ya. Nah, mungkin Ya. bisa ya dijawab seperti itu. Oke, siap. Artinya makanya saya selalu ngomong di awal, Mas, bahwa sesungguhnya yang menyaksikan kita itu kan persaksian tapi ya disaksikan. Ya. Nah, sesungguhnya yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan saat jenengan Allah bersolat dimanapun tempatnya di alam semesta apa enggak? Alam semesta. Berarti alam semesta menyaksikan kejadianmu apa enggak? Ya. Pasti. Dan jasmanimu ikut enggak? Rohanimu ikut enggak? Semua meliputi enggak di dalam dirimu? Itulah sesungguhnya penyaksiannya. Mau disaksikan siapa lagi? Bahkan kadangkala mertuamu ikut enggak? Enggak. Anakmu ikut enggak? Istrimu ikut enggak? Lah berarti penyaksian taruhlah ada 1 juta orang yang sholat di sini. Disaksikan oleh siapa sih sesungguhnya? Alam semesta. Alam semesta itu sendiri, karena dia tidak bisa meloncat dari alam semesta. Kalau meloncat dari alam semesta kemana dia? Ya, mati ke alam mati. kelanggengan. Nasnya. Ya. Kalau pakai Itu. bahasa nas. Jadi kalau sudah disaksikan dengan alam semesta itu sendiri, yang menyaksikan ya kamu sendiri. Yang melakukan siapa? Kita sendiri. Ya kamu sendiri. Disaksikan oleh apa? Alam semesta. Oleh dirimu sendiri itu. Oh. Dan saat kamu melakukan itu bernapas apa enggak? Berarti menghirup dan mengeluarkan. Ya. Dan setelah itu dipakai untuk yang lainnya apa enggak? Ya. Ya dipakai lah. Saat sampai menyedot napas, keluar kan tak sedot. Ya. Aku sak menuko bar metu mbok sedot. Ya. Berarti semua kan Memakai Meliputi. meliputi itulah. alam semesta semua. Iya. Ini logik apa enggak? Logika. Kamu praktekkan apa enggak? Nah, selama ini yang kamu hadapi siapa kalau bukan itu? Dan dialogis di dalam dirimu kalau kamu baca Fatihah, itu sesungguhnya dialogisnya siapa? Itulah jiwa. Karena kamu melakukan itu unsur jiwa dan unsur jasmanimu, material dan imaterial, Dan alam semesta. dan alam selalu semesta menyertai. terdiri Sekalipun sampai sekalipun sampai delik neng dia gak iso ninggal dia itu.
Karena nek wis ra ning kono, kowe ndak mungkin nglakoni kuwi. Terus piye nek tak omong ning ngono? Siapa yang bisa nyangkal? Jenengan dhewe wis waras ora iki? Sadar ora? Sekolah kan bisa nyangkal apa yang saya omongkan ini? Bisa kamu melampaui itu tidak kamu lakukan? Kan tidak bisa ternyata. Itulah sesungguhnya Allah itu sama dengan realitas. Makanya saat ini di sini sekarang, mulai tadi jenengan dari sana ke sini, ada yang bisa kamu loncati 1 detik pun? Semua kan kamu alami. Ya. Itulah makanya alif lam mim. Dalika kita benar-benar. Makanya mengapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sing kon maca iku sebetulnya. Kolak halik penciptaan. Jadi ini kan berarti yang menyaksikan 4 unsur, Ya, air, udara, api, tanah. tanah. Iya. Dan itu kan unsur di dalam dirimu sendiri. Nah, ketika api, udara, air, tanah, 4 unsur tadi, Mhm. itu kalau berdiri sendiri-sendiri mati. Ya enggak bisa sayang. Ya, maksud saya. Iya. Ketika 4 unsur Mhm. itu walaupun disatukan itu masih mati kalau tidak dihidupkan. Gini, unsur api nyatanya bisa saya bakarkan di sana. Dia berdiri sendiri nanti. Itu kan di luar tubuh manusia. Yang Iya, saya Mas. omong tuh di Ya, dalam tubuh. artinya ini kan harus kita bahas dulu. Hmm. Bahwa unsur yang berkaitan dengan 4 ini tidak mati. Jangan ngomong mati. Karena sperma dan ovum ini kalau mati tidak bisa hidup dia. Istilahnya sperma gabuk Ya. atau ovum gabuk. Nah ini kan harus diluruskan dulu. Kalau ini nanti kita pembacaan tidak tepat juga salah yang terima. Pikir penyimpanan. Dipikir karena tetap ada nanti penyimpangan ada. Nyatanya di situ minal jinnati wan nas kok. Ya. Selalu ikut. Itu loh, paham maksudku? Karena berdiri sendiri pun dia hidup. Percaya pada? Angin tuh berdiri sendiri, hidup dia. Api berdiri sendiri, hidup dia. Air itu berdiri sendiri, tapi juga hidup dia. Nek ngamuk gila nih, Ya. tsunami ayo. Ya. Banyu ngamuk itu. Wah, Nah, itu tasbihnya air kalau untuk membalance Allah. Artinya kita harus membedakan, bisa membedakan ya. Equal. Tapi nanti begitu sudah ada ketauhidannya akan beda. Itulah jiwamu. Karena perkelahian jiwamu di dalam diri itu ya hanya perkelahian antara udara, api, air, dan tanah. Makanya Fatihah itu dialog bentuknya. Dialogis. Semua ayatnya Allah itu sampai lihat. Enek sing mufrad. Enek isim zaman, enek isim makan. Tapi enek sing jamak. Lah nyapa kok ngono? Karena unsurmu itu sendiri harus kenal ketauhidan. Kan lebih asik nek mbok bahasnya ini agama. Ya. Akhirnya gak nutin wong kayak sesat, kayak salah, kayak bener. Bukan di kamu itu. Karena kamu tidak boleh. Maka apa yang kamu dengarkan jangan kamu maknai, jangan kamu nilai. Apa yang kamu lihat jangan pernah kamu maknai, jangan kamu nilai. Sehingga kamu pengamat, makanya si amat. Tapi enggak dikira otak adik gaduh. Ini bukan ini. Al-Quran ini. Justru kalau saya tidak ngaji Al-Quran tidak bisa memecahkan ini tadi. Menjawab ini tadi. Akhirnya saya berdasar, nah aku mau coba buku iki, kok ngene ya. Akhirnya saya akan selalu gitu. Tapi mana saya ada ngomong seperti itu? Tidak pernah. Bukan ayate nek ora percaya karo surate golek ana dhewe. Ben kamu kok ya ngaji. Jerine Al-Qur'an kurang tambah hadis, gundulmu among kuwi. Wong Gusti Allah iku sempurna kok. Sing gak sempurna awakmu karena memandang Al-Qur'an itu dari ketidaksempurnaannya ketidaksempurnaanmu memandang Al-Qur'an, akhirnya kamu anggap Al-Qur'an itu kurang. Akhirnya kamu kan padha wae memakzulkan Al-Qur'an itu. Saya tidak berani, Bos. Langsung ikut tulisannya. Nah, berarti orang kalau yang mengomong bahwa Al-Quran itu kurang lengkap, harus ditambahi hadis. Berarti otomatis dengan sendirinya dia wis memakzulkan Al-Quran itu sendiri. dan itu ngalang-ngalangin dolin. Nah, lah nek aku ngomong ngono sampean gak gelem. Kalau saya kan tidak ngurus itu. Artinya ketika Nek ada inti orang bahasan karena itu kejiwaan. ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran ini kurang 1 ayat, karena anggap aja begitu karena dia berani nambahin, dia sedang mendolimi dirinya.
Nah, kadek tambahane kaul pisan. Jenenge kaul apa sih? Omongane wong. Ya. Bah tingkatannya wong itu seperti apa? Dia makhluknya Allah. Ya. Makanya Nulisnya pakai pulpen enggak hadis ini? Ya. kan jelas semakin orang itu pandai, dia ingin menunjukkan kepandaiannya, berarti secara Mencari tidak lain pengaruh. Ya. ate ngungkuli Gusti Ah, mencari pengaruh dia akhirnya. itu urusan nomor 10. Lah iya. Yang pasti saya tidak melihat orang itu, tapi orang yang begitu kan sudah dinas. Dinas itu artinya ditetapkan. Orang sing kate ngumpuli Gusti ikut dolen. Ya wis Wis dipentong. ngono ae. Untuk Gampang baduke ae, dadi ya. jahil tenan. Itu Fir'aun. dia. Yes. Kita ndak usah ngomong ke sana-sana lah. Itu sebetulnya ada di dalam diri kamu sendiri. Gimana kamu bisa mensucikan dirimu dengan ayatnya Allah itu, wis titik gitu. Jadi sebenarnya pemirsa, kalau kita sudah paham, ya saya bukan ini, saya hanya ingin mengajak aja, tidak ada maksud yang lain. Saya Dengan disclaimer. kita ngomong begini, Bukannya saya paling pintar, seumuran itu. Bukannya saya itu orang yang paling benar. Tidak. Justru karena saya merasa bodoh, jangan kamu bodohkan lagi. Itu. Karena kalau gini, contoh yang keren, orang memasukkan Gibran maksudnya gimana? dahulu itu saya Ya artinya ini menjatuhkan. Ah, Ya. Nah, itu aja. lah nek orang ngomong bahwa Al-Quran itu kurang lengkap harus dilengkapi dengan qaul atau hadis, berarti kan orang otomatis dengan sendirinya dari dia punya statement seperti itu, dia memakzulkan apa enggak dengan adanya Al-Quran? Sepurane loh ya. Apa dia ngomong sing cerdas Nah, aja? makanya tadi bahasa saya kan dolim itu, saya peminter. Nah, Terus pemain. makanya kok Quran mbok banding-bandingnya karena nyun sewu. Sampai nggawe bahasa likok itu untuk apa? Karena Gusti tidak harus kamu temui dengan likokmu itu. Gak likok-likokan telek kicek jarin wahibmu. Itu loh. Karena tidak seperti itu pendekatan Al-Quran terhadap dirimu sebagai petunjuk itu. Itu ya nyun sewu. Karena nek bahas kumpul terus ngono iku, kita mencari musuh. Ya. Lah saya bukan itu, tapi menyadarkan biar kamu ndak bodoh-bodoh amat karena aku wis bodoh jadi bodoh meneh. Kok itu artinya apa? Yo ketemu. Nah, pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Ketemu dalam arti yang seluas-luasnya. Contoh begini, pemirsa ya. Ini malam ini saya ketemu Kang Teddy, Kang Hendro, Kang Arif. Kang Arif. Nah, terus ya. Jadi ketika saya malam ini ketemu Kang Teddy, Kang Arif, ini ketemu namanya nih. Nah, ketemu apanya? Ya wujudnya Ya. dan kelengkapannya. Nah, jadi ketika kita berlikok dengan Allah, saya luruskan dulu ya, bahasa likok dengan Allah itu, contoh begini, langsung nih, ketika kita tersadar kepingin ke belakang, nah, ketika kita sadar dan kita lari ke belakang, itu ketemu apanya? Ketemu perintah membuang, ketemu perintah lah ya. Soalnya kalau kita tidak ketemu dengan perintah berarti kita sakit. Kita ke rumah sakit aja. Banyak orang yang tidak sadar beser di tempat tidur. Nah, Itu karena dia tidak sadar, karena tidak ketemu. Jadi likok itu sebenarnya sadar ketemu. Ya ini ketemu. ketemu. Jadi jangan diartikan yang aneh-aneh gitu loh. Dan ketemu utuh toh. Ketemu tuh. Bisa mbok preteli. Nggak iso lah. Makanya kita ngane sopo kan bingung nanti Ya. kalau kamu tak suruh gitu bingung bener kan. Kita hanya ingin meluruskan kalimat likok, bukan likok itu. Itu kok keseksa ketemu maaf itu. Ya maaf artinya gini, memang kita bener beragama itu ayo kita pikirkan dengan kecerdasan kita. Karena kita nyatanya, maaf, ini saya kembali ke zaman kenabian dan kerasulan. Saat kenabian kerasulan melakukan ibadah ritual, ketemu di alam semesta apa enggak? Iyalah, Pasti. Dia menggunakan jasmani rohaninya. otomatis. Menggunakan segala apa yang ada di dirinya itu Instrumen sendiri, apa? dalam diri. Instrumen dalam diri. Kelengkapannya itu bisa Indikator. dipecah-pecah pada. Nggak bisa lah. Lah ngapain kamu pendekatan agama harus kamu pisah dari syariat dari ini untuk apa? Maksud saya gitu. Artinya kelengkapan itu utuh. Saya contohkan tadi sampai mandang pohon
Itu. Maaf, sebetulnya seperti itu. Al-Quran itu terima seperti itu. Seperti gini aja. Kamu kan sudah punya panca indera. Ya. Katanya kurang. Sing apik tengen tok, tuku sepatu tengen tok era rasane kiwane piye? Ya sudah. Kalau ini dua kurang Pak Teddy kurang banter, mbok kei sitok meneh teken kira-kira piye? Malah cacat. Mbok kurangi sitok yo cacat. Itulah harus kamu sadari dulu. Karena ini penerapan hidup. Dan kamu saat itu perintah kudu pipis, pas pipis kan mbok lakoni to. Apa mbok titipne nang anakmu ning bojomu iso? Lah, terus nek jirene dosa pahala nanti bisa dialihkan kan lucu. Nyatane pipis iso mbok leh to. Nggak bisa. Loro ya wis. Loro untuk loro mentele lewe loro sik cilik rasa rasane. Liyen ning bapak iso. Pernah terbukti? Nggak bisa. Ya sudah. Petunjuk kecerdasan. Clear Maka rendah. unsur ini harus kita masukkan ketika la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Maka ketika kita menunjuk la ilaha illallah, menunjuk nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan kita menunjuk ke sana yang kosong, bukan. Kalau kita menunjuk yang ke sana kosong, kosong itu kan harus ada ranjangnya kalau bahasa Kang Teddy. Nah ini ranjangnya nih. Ketika ranjangnya dapat, kita bisa menunjuk yang kosong tadi. Kita punya yang kosong tadi. Makanya tong sang tong, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Maksudnya ketika kita hirup, yang kita hirup berarti di sana menghembuskan. Ketika kita menghembuskan, di sana menghirup. Nah, disitulah O2. O2, oksigennya 2. Artinya apapun Allah itu selalu memberitahu kita tentang dua unsur. Bahwa ada kamu dan saya. Tapi saya itu ya di pemahaman kamu. Kalau kamu mencarinya di luar pemahaman, di luar pikiran, sesat. Bisa. Gunakan pikiranmu. Nah, kan nggak sinau Al-Quran. Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran di dalam diri. Gini pemirsa, anggap aja nih kita nih bodoh nggak bisa baca Quran. Tadi contohkan di Afrika sana, di tengah alas sana, di tengah gelap gulita sana. Opona sih gitu loh, mata nggak berfungsi. Nah itulah orang yang sakratul maut, yang sudah tersesat. Sakratul maut itu udah antara yes or no, no or yes. Tapi ketika muncul sebuah kesadaran, Gusti kula wis boten saged salat malih. Sampeyan kate pundut toh, tapi lebokno ning swarga. Nah, itu dia sadar, ngerti. Itulah Fir'aun yang ingat Allah di terakhirnya, itu pun masih diselamatkan. Buktinya ada sampai sekarang. Wis tekan kene, laut itu bukan penjabaran laut yang pada saat itu laut. Sebenarnya lautan itu kemelekatan yang mengikat kita tidak kenal Allah. Itu kalau menurut saya. Gimana Kang Teddy? Ya korelasinya sebetulnya Fir'aun itu sebetulnya badan. Makanya Fir'aun orangnya nanti selalu dengan Musa. Artinya badan itu sebetulnya menyinkronkan dengan pemikiran, dengan kecerdasan. Makanya mengapa Fir'aun ini musuh itu Musa? Pasti. Karena contohnya gini, semakin kita tambah usia, rasa lapar itu masih ada. Istilahnya orang geragas, gerangsang itu masih ada. Tapi, itu orang geragas. iya ada. Sana orang. Tapi namanya kita sudah usia, akhirnya nanti ada kata-kata halalan thayyiban. Artinya gitu. Halalan thayyiban itu memang halal, semua halal karena memang diatur dalam kitab itu. Di dalam kitab Al-Quran itu tidak haram, tapi tidak akan toyib lagi karena faktor usiamu yang tidak menoyibkan itu. Makanya makanan itu halalan toyiban. Halal itu karena dihukum memang tidak dilarang. Toyib itu adalah gramasi ketepatan timbangan sehingga nanti unsurnya bisa diserap oleh tubuh. Lah sudah seperti kita usianya makan jeroan, makan daging setiap hari, tidak toyib lagi, tapi halal ya. Itu salah satu contohnya ya. Mungkin cukup sekian dulu, nanti bisa kita sambung karena tadi sudah berkali-kali saya tutup. Nanti akan kita bahas tentang apa
penciptaan bumi dan langit. Habis itu nanti biar tahu abadi, karena kita ini abadi. Tapi ada kholidi dan ada bakok. Oke pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. NPK, bukan natrium fosfat dan kalsium ya. Oke. Nur petunjuk dan Baik. kecerdasan.